Permisi. Kamu bisa tidur nyenyak selama ini? Hati tenang? Kenapa bisa bermimpi tentang dia? Hari pertama sekolah. Ini tidak baik. Karena teman ini sudah berinisiatif berdiri. Maka kamu yang akan menjawab. Apa pertanyaannya? Matematika lanjutan itu mata kuliah apa? Menurutku matematika lanjutan adalah mata kuliah yang sulit, membingungkan. Maaf aku terlambat. Suara ini. Songwei, Cepat cari tempat duduk, jangan ganggu kelas. Tadi teman itu, Chen Miren ya? Dipanggil kok lambat, cepat berdiri. Lepaskan tapamu. cuma pergi tanpa pamit, jangan gegabah. Bukan pergi tanpa pamit, tapi menipu. Siapa yang menipumu? Aku tidak menipumu. Kalau begitu coba jelaskan. Janji antara kita. Oh, aku tidak menipu. Lalu apa alasannya? Atau bosan dan muak? Pokoknya ngomong-ngomong kamu cuma playgirl. Apa yang kamu bilang ya udah, gue playgirl. Puas? Gak boleh. Hari ini harus kasih alasan kenapa menghilang. Sebenarnya sih, alasan gue pergi tanpa pamit dulu. Karena lihat belakang kamu. Chen Miren, kenapa langsung lari habis kelas? Aku buru-buru ke toilet. Kukira kamu buru-buru ketemu Pekar. Aku jomblo. Nyonya, tolong tunjukkan undangan Anda. Silakan masuk. Sayang, aku datang.
Udah fix. Zhong Wei ini masih muda. Kok bisa begitu cinta uangnya? Mirip siapa tuh? Anak itu cinta uang? Itu MH beneran miskin. Ia tidak mengamati dunia dengan mata, tapi merasakan segalanya dengan hati, membawa harapan dan penyembuhan. Mencapai kesempurnaan konsep dan seni. Bagaimana? Kamu bisa gambar sebaik ini? Nanti aku mau masuk Heng Changji. Menjadi kepala desainer. Heng Changji ya. Ini adalah mata yang melawan cahaya. Kamu benar-benar ahli ya, sangat paham dengan karya-karya ini. Tingkat desain Heng Changji benar-benar tinggi. Tentu saja. Aku adalah penggemar berat Heng Changji. Ayo kita lihat ke sana. Orangnya sudah pergi ke sana. Aku sangat suka karya ini. Ambil 2 foto diam-diam untuk dinikmati perlahan. Chen Miren. Aku lihat kamu bisa pandai ini. Dan semuanya harus tahu. Ini di banyak bidang. Memiliki arti yang sangat penting. Eo. Misalnya. Eo. Kontinu pada subset. Batas atas adalah FA. Sama dengan F, perhatikan FB dikurangi FA. Tidak ada habisnya. Ini adalah rumus Newton-Leibniz. Ini harus diingat ya, harus diingat. Arti rumus Newton-Leibniz adalah untuk mengikat yang tetap. Pakai topi seharusnya tidak dikenal ya. Tidak bisa, tidak bisa. Untuk amannya, tutup wajah juga. Penuh percaya diri, pasti aman. Matamu cukup tajam ya. Putus. Sebenarnya adalah proses yang harus dilalui dalam hidup. Sebuah latihan pertumbuhan. Sudah lewat. Tidak perlu dibicarakan lagi. Biarkan saja di dalam hati. Menjadi sebuah kenangan yang unik. Kenapa kamu punya ini? Lebih baik kita bicarakan saja tentang pergi tanpa pamit. Kenapa pergi tanpa pamit? Ini. Lebih baik kita bicarakan. Video ini, kalau sampai dilihat manajer HR Heng Changji. Apa akibatnya? Seseorang mungkin tidak akan bisa masuk Heng Changji seumur hidup. Jangan, aku bilang. Sebenarnya aku pergi tanpa pamit karena aku Sagittarius, kamu Scorpio, kita tidak cocok. Tentu ini hanya sebagian kecil alasannya. Sebenarnya alasan sebenarnya adalah kamu terlalu kurus, aku suka pria berotot. Pria berotot besar, kamu tahu kan? Chen Miren. Idola remaja yang kamu kejar waktu SMA. Paha mereka mungkin lebih kecil dari lenganku. Sebenarnya alasan sebenarnya adalah
Penampilanmu bukan seleraku. Chen Miren. Kayaknya kamu benar-benar nggak mau masuk Heng Changji. Jangan dong. Sudah lama sekali kejadiannya. Aku sudah lupa alasan sebenarnya. Cewek seringkali karena perasaan atau detail kecil yang nggak jelas. Kebanyakan nggak ada kejadian khusus. Kasih aku waktu buat mikir baik-baik, ya kan? Aku kasih kamu waktu. Kapan kamu ingat? Kapan kasih tahu aku? Itu video. Videonya aku simpan dulu. Kalau ingat kasih tahu aku. Hei, Aku bukan, hey. Namaku Zhong Wei. Aku sudah ajak berteman. Oke, materi tadi sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke masalah ini. Makna geometris integral tentu. Nah, soal makna geometris integral tentu ini. Aku haus, beliin aku minum, sekarang juga. Bilang apa? nggak ada. Alasan Zhong Wei pergi tanpa pamit. Aku benar-benar nggak ingat. Gak apa-apa. Aku nggak buru-buru, kamu pelan-pelan aja mikirnya. Sudah. Chen Miren. Aku mau makan bakpao dari toko Lausan di gerbang timur sekolah. Bakpao dari Laozang. Sama matcha boba dari gerbang barat. Matcha boba. Oke, aku beliin sekarang. Pemilihan duta kampus ini. Aku daftar. Bagus banget. Kalau Zhong Wei ikut, kelas kita pasti menang. Terus aku gimana? Kamu bisa latihan lebih giat, lumayan juga. Tahun depan di pertandingan olahraga musim semi, kamu jadi atlet andalan kita. Aku kan hidup dari tampang. Kamu bandingin sama aku. Cuma tinggi badan aja yang menang. Mungkin masih ada yang lain. Zhong Wei, jangan-jangan kamu mau ikut pemilihan duta kampus? Ini aku nggak bisa bantu. Siapa bilang kamu gak bisa bantu aku? Aku kan nggak bisa ikut pemilihan buat kamu. Tapi kamu bisa bantu aku kampanye. Bantu gimana? Aku pikir-pikir dulu. Kalau udah ketemu, aku kasih tahu. Oh ya, teh susu sama bakpao, dalam 10 menit antar ke asrama aku. Dari gerbang timur ke barat, lari juga nggak bakal sampai dalam 10 menit. Teh susunya yang dingin.
turun. Jarak 4 lantai, kayak jalan 4 kilometer. Matcha bobamu dari dingin jadi hangat. Chen Miren. Besok sore jam 3 tunggu aku di hutan kecil. Kamu mau ngapain lagi? Maksudnya ngapain lagi? Bantu aku gambar poster. Gambar poster? Kamu beneran mau ikut pemilihan duta kampus itu? Kenapa nggak foto aja terus dicetak? Ngapain harus gambar poster? Cetak mahal, boros uang. Masa sih? Uang cetak aja mau dihemat. Pelit banget sih. Boba ini enak. Besok beliin aku lagi ya. Informasinya akurat? 100% akurat. Besok kita ada pertandingan persahabatan basket melawan kakak kelas. Zhong Wei akan main sebagai striker utama. Jam 9 ganti baju di ruang ganti, jam setengah 10 pemanasan. Jam 10 pertandingan dimulai. Nggak disangka, 40 menit kemudian, berkat kerjasamaku yang sempurna, kita menang. Wah, informasimu cukup cepat juga ya. Nih, Shen Miren, jujur aja, ngapain sih kamu cari-cari info tentang Zhong Wei? Ada maksud apa sebenarnya? bukan aku. Itu Zheng Chunhua dari jurusan sastra Mandarin sebelah. Kan ada aja fans fanatik cowok populer. Demi tahu kabar si cowok populer. Dia rela bayar uang jajan sebulan, kamu ngertilah. Perdahan. Bagus. Bagus. Heron. Bisa juga. Halo, selamat. Kamu menangkan satu kerja telur dalam ujian kamu awal semester. Segera ambil di kantin sekolah. Ini, aku beliin minum buat kalian. Makasih, Captain. Nih, ambil. Chen Miren. Sebelum pertandingan selesai, aku mau lihat kamu ngasih minum. Main basket bawa HP. Anak kecanduan internet ya. Haus banget. Minum kelas kita mana? Minumnya udah dateng. Captain, kamu gimana? Gak apa-apa, minum dulu. Makasih, Ketua. Makasih, Ketua. Kelas kita. Nih, Makasih ya. Kelas kita ini kayak air jernih mengalir ke sawah orang. Kalian nggak tahu ceritanya aja. Zheng Ze adalah kakak kelas Sumia Omiao di SMA dan partner di klub teater. Mereka sudah main Romeo dan Juliet lebih dari 10 kali. Menurut kabar yang tidak bertanggung jawab, Sumia Omiao masuk Hanhai hanya untuk Zheng Ze. Dengar-dengar Sumia Omiao sudah punya pacar, Yuan Yuan. Gosip harus akurat. Itu kan pakai uang kas kelas. Ayo. Huang Xiaoyu. Kamu nanti jaga ketat baik lawan. Itu titik lemah mereka.
Jangan-jangan. Hari ini hari peringatan 100 hari kita kenal. Aku taruh ini di hutan kecil sekolah. Jangan lupa ambil. Video ini. Video itu sudah aku upload ke cloud. Jangan buang-buang tenaga. Xiongwei. Kenapa kamu masih pakai ulang tahunku sebagai password? Mudah diingat, malas ganti. Xiongwei Minam. Makasih, nggak usah. Ganteng banget Xiongwei. Minum dong. Xiongwei Minam. Terima kasih, aku alergi air mineral. Chen Miren. Kamu masih ada urusan? Kalau tidak, aku pergi dulu. Chen Miren, kamu kenapa? Apa tidak ada alasan putus yang sempurna di dunia ini? Mana ada alasan putus yang sempurna? Bagi yang diputusin, putus ya putus. Meski alasannya sempurna sekalipun, tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa dia terluka. Sumiao Miao itu, kamu kan bunga sekolah. Pasti pengalaman pacaranmu banyak banget, ya? Masa sih nanya? Kalau gitu, aku mau konsultasi. Kalau kamu suka sama cowok yang biasa aja, terus dia yang mutusin kamu, Menurutku, apa otaknya bermasalah? kedengarannya memang agak aneh sih. Maksudku, kalau dia yang mutusin kamu, lalu 2-3 tahun kemudian kalian ketemu lagi, kamu bakal ngapain? Masa sih nanya? Pasti balas dendam dong, balas dendam sepuasnya. Kenapa? Bukankah lebih baik saling melupakan? Lucu banget, itu kan mantan pacar. Makhluk seperti mantan pacar. Masa dilepas begitu aja? Tapi di dunia ini, gimana? Kemarin kamu bilang asin, jadi kali ini aku nggak pakai garam. Aku pakai kecap sama saus, ditambah sedikit gula biar lebih gurih. Jadi, rasa gurih bisa gantikan rasa asin. Apa? Nggak ada. Aku rasa agak asin. Beli air dulu. Masa sih? Aku nggak pakai garam loh. Bibiku 2 hari lalu warnain rambut ungu. Menurutku bagus, cocok juga buat ibumu. Kebetulan umurnya juga mirip. Benarkah?
Kamu lihat HP-ku? Boleh lihat punyaku. Aku nggak biasa begitu. Pasangan nggak boleh ada rahasia. Pasangan juga butuh ruang privasi. Nggak usah. Song Wei, pose yang menurutmu paling keren, buruan. Bikin poster full body. Harus jaga postur, yakin mau pose ini? Pose ini nggak keren? Keren banget. Pose ini aja. Sempurna. Nonton film aja takut-takut. Jahat banget sih. Song Wei senyum dong. Nggak bisa. Aku kasih cerita lucu deh. Melati, mawar, atau bunga matahari, mana yang paling lemas? Melati ya? Soalnya, satu melati yang lemes, lucu kan? Nggak ketawa juga gak apa-apa. Lihat nih. Proporsi salah, ulang. Salahnya di mana? Postermu terserah kamu. Rambutnya jelek, ulang. Hidung kurang mancung. Ulang. Matanya kosong. Ulang. Matanya kosong salahku? Bukan salahku terus salah siapa? Lagi pula. Mataku gede dan bersinar. Gak kelihatan. Song Wei. Kamu jelas-jelas cari kesempatan balas dendam, nyiksa aku. Ternyata kamu tahu ya. Terus kamu gak introspeksi? Kenapa aku nyiksa dan balas dendam ke kamu? Song Wei ini balas dendam terang-terangan.
Kucing kecil lapar ya? Kenapa tidak dimakan? Pernah lihat kucing makan roti kering begitu saja? Chen Miren. Yang berikutnya lebih baik. Zhong Wei, lihat ini. Karena kita sudah melupakan semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kalau mau video itu, gambar poster dengan baik. Kamu meremehkanku. Apa kamu? Kalau aku tidak terpilih jadi duta kampus ini, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada mimpimu. Kamu. Pesan 2 Coca-Cola. Dan popcorn. Serahkan ponselmu, aku yang ambil tiketnya. Aku sendiri yang ambil. Ayo pergi. Fong Mao. Apa kamu tidak mencintaiku lagi? Kepan passwordnya Daiba? Aku hanya merasa. Ternyata benar. Dulu, tidak ada rahasia antara kita berdua. Kepan mulainya? Luo Si. Jika suatu hari aku benar-benar tidak mencintaimu lagi, itu hanya karena kamu terlalu banyak bicara.
Zhongwei. Chen Miren, kamu diam-diam menggambar si tampan sekolah ya? Siapa yang menggambar? Dia yang memaksa aku menggambar poster kampanye duta kampus untuknya. Zhongwei masih perlu poster kampanye? Dia hanya perlu berdiri di sana dan langsung menang. Kamu tidak kenal dekat dengannya. Kenapa membantunya menggambar? Aku. Pasti suruhan Bao Jiakuo. Dulu dia menyuruhku ikut kampanye duta kampus. Aku tidak mau. Jadi dia menyuruh Zhongwei yang pergi. Kamu bilang, sepasang raket tenis meja. Kenapa bisa semangat sekali? Aku dengar ini Bao Jiakuo. Sudah jadi ketua kelas selama 12 tahun. Sungguh, di kelasnya. Bendera merah bergilir tidak pernah kurang. Pantas saja dia begitu semangat. Lumayanlah. Kamu bilang, Chen Miren ini gila ya? Kelas Raja Neraka pun berani dia bolos. Sampaikan ke Chen Miren, Raja Neraka. Bukan, dia harus ikut kelas Pak Cao. Nilai matematika lanjutan sudah paling jelek. Kalau terus begini pasti harus mengulang. Chen Miren, kelas Raja Neraka pun berani kamu bolos? Kayaknya kamu tidak mau hidup lagi. Hari ini, kita akan mengadakan kuis dadakan. Tutup semua buku pelajaran. Oper ke belakang. Para peserta kampanye Duta Kampus. Ahab menyerahkan poster kompani. Ke lobi gedung serbaguna sebelum jam 12 siang hari ini, atau dianggap mengundurkan diri. Aku mengumpulkan. Guru. Chen Miren. Kamu kenapa? Tertawa senang sekali. Aku tahu kamu masih ingat. Wuyun, tapi kamu salah gambar. Mata Wuyun itu hijau. Zhongwei, karena kamu begitu senang. Cuaca hari ini juga bagus. Mungkin. Kita berjemur bersama saja. Dengan gaya seperti ini, pasti akan bernostalgia lagi. Chen Miren, kamu masih ingat gak? Aku udah tahu. Waktu SMA. Hari ini semua orang senang banget. Kita juga kayak gini. HP kamu itu. Bangku panjang di pojok taman sekolah. Itu markas rahasia kita. Zhongwei. Lihat nih, poster juga udah aku gambar buat kamu. Udah lama nurutin kamu, disuruh-suruh gini gitu. Hapus aja videonya, ya? Gak ada lagi yang mau kamu bilang ke aku. Cuma teman biasa aja. Mana ada banyak kesamaan. Teman biasa. Oke. Isi hati cuma mau hapus video ya. Ya udah tunggu aja. Bantu aku jadi duta kampus dulu baru bicara. Kalau udah kepilih jadi duta kampus,
Malam ini aku mau lihat proposal kampanye kamu. Kok bisa sih tiba-tiba berubah kayak gitu? Sebelum lampu mati malam ini. Dasar licik. Bos Xiaozhong ya. Kamu aja yang pergi, jangan selalu aku, kamu aja. Kamu aja, kemarin aku yang pergi, cepetan pergi. Kasih kesempatan tampil, cepetan pergi. Pergi sana. Bos Xiaozhong, lihat tuh, Bapak selalu parkir bareng Bos Song. Sempit banget, gimana kalau kita sediain tempat parkir khusus buat Bapak? Ada biaya tambahan gak? Gak usah. Ya udah. Silicon Boss Xiaozhong. Sini. Chenmiran, baru selesai bikin poster, ngapain lihat-lihat strategi kampanye lagi? Kamu rajin banget sih, jangan-jangan mau ngejar Song Wei ya? Aku nggak suka balik ke mantan. Mantan apaan? Maksudku, cowok ganteng mana mungkin mau sama aku? Iya juga. Pangeran tampan udah buat Cinderella. Terus putri salju gimana dong? Sekolah kita. Hanya Su Miao Miao yang cocok dengan Song Wei. Iya. Tapi, Song Wei sehebat apapun tidak bisa menandingi Fang Mao kami. Benar. Pangeran lain naik kuda putih. Fang mau kalian datang dengan awan pelangi untuk menikahimu. Chenmiran, kamu bikin aku jadi penasaran. Aku ada urusan dulu. Dadah. Aktivitas vote bagaimana biar? Fase pertama hampir selesai, tapi lihat penjualan sekarang. Kita gak ada peluang menang. Semua sudah kerja keras, malam ini istirahat yang enak. Tapi besok jangan telat ya. Pasti dong. Ketua Qi. Grup kita mau pesta malam ini. Minum bareng gak sempat. Hampir lupa. Kucing pendamping Ketua Qi hari ini orderannya sepi. Begadang rapat cari solusi aja belum kelar. Mana ada mood buat pesta, maaf ya. Grup kita gak pernah begadang, orderan hari pertama paling jelek. Masih sempat-sempatnya sombong di sini, aku aja geleng-geleng. Yuda Wei. Kamu cuma dapat nomor 1 di orderan meeting. Seneng banget sampai gitu, aku salah nilai kamu. Nomor 1 orderan emang gak bikin aku seneng. Lagi pula grup kita tiap tahun selalu nomor 1. Yang bikin seneng itu. Ini kan bikin malu orang-orang tertentu. Yang kamu rendahkan juara penjualan, yang kamu puji malah paling buncit. Zhong Wei. Blogger jutaan follower ini, jangan-jangan beli follower ya? Aku kan pelit. Mana ada uang buat beli follower. Aku tidak akan menghapus tweet itu. Nanti saat angka penjualan tahunan keluar, siapa yang salah akan terlihat jelas. Baik. Kalau begitu, berani tidak bertarung denganku? Tarik apa? Tarik penjualan tahunanku dan kicau. Kalau dia kalah, kamu harus meminta maaf secara terbuka padaku di semua akun media sosialmu. Mengaku bahwa kamu tidak mengerti mainan trendy. Dan menutup akunmu selamanya. Permintaanmu agak keterlaluan, tidak? Baiklah. Kalau aku menang, Sesuka hatimu. kalau begitu, jangan jadi direktur desain lagi. Pindah ke departemen pemasaran jadi manajer saja. Sepakat. Zhong Wei. Tim Yuda Wei selalu juara penjualan setiap tahun. Kamu masih mau adu penjualan dengannya?
Kurasa kali ini, kamu benar-benar harus minta maaf sambil membungkuk. Mimpilah kalau mau aku minta maaf. Lebih baik langsung minta ayahmu memecatnya, selesai urusan. Bagaimana menurutmu? Kacau. Kamu jago sekali memanfaatkan orang lain untuk menghabisi lawan. Kamu cocok main drama istana. Bukan. Kok bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Aku juga ingin yang terbaik untukmu. Aku sudah menyuruh Ai dan timnya mempercepat proses desain. Untuk membuat konsep kucing pendamping yang bisa ditingkatkan dan diberikan. Tapi sampai sekarang masih belum ada ide. Zhongwei, kamu dengar tidak apa yang kukatakan? Zhongwei, Suhu. apa? Pendamping. Harus memiliki suhu. Kamu benar. Tapi, mana mungkin figur memiliki suhu? Bagaimana kalau pakai bahan yang bisa memanah sendiri? Bahan yang bisa memanah sendiri? Ya, bahan ini begitu bersentuhan dengan tubuh manusia. Akan mengeluarkan kehangatan, membuat orang merasa nyaman. Figur tidak lagi menjadi mainan yang dingin, tapi individu yang hidup. Pendamping seperti ini baru memiliki suhu. Zhongwei, kamu benar-benar jenius. Aku akan segera memanggil Ai dan timnya ke sini. Mari kita bahas dengan baik jika rencana ini terlaksana. Aku akan segera berangkat ke pabrik pengolahan di Linzhou. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Kamu mau ngapain lagi? Taruhan kan kamu yang buat, kamu harus bertanggung jawab untukku. Setidaknya bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Kenapa buru-buru? Ini baru aja mulai. Tunggu aku selesai, aku akan temani kamu ke Linzhou. Bukan, kamu sibuk apa sih? Pemilihan duta kampus. Tidak seharusnya, kamu bukan orang yang sembrono dan dangkal. Aku selalu seperti ini. Cepat lihat Su Miao Miao. Tadi bolamu benar-benar keren banget. Keren banget, aku sangat mengagumimu. Kamu memang manis mulutnya. Kemarin kamu bilang mereka keren. Universitas Zhongnan yang membenci kejahatan. Bunga kampus yang pemberani dan tegas, Lin Miao Miao. Jatuh cinta pada anak orang kaya terkenal di kampus, Zhong Jiangwo. Hingga saling mengenal, menciptakan kisah cinta kampus yang epik. Menghadapi berbagai pertanyaan dari luar, Lin Miao Miao selalu menemani Zhong Jiangwo. Membentuknya mengatasi kesulitan. Anak orang kaya punya kesulitan apa? Zhongwei, masalah hidup anak orang kaya. Apa bedanya dengan kita? Kamu maksud di bagian mana? Misalnya uang tidak tahu mau dipakai buat apa. Masa sih? Kalau begitu, tidak bisa menyatu dengan orang biasa. Tidak perlu, aku sendiri sudah cukup. Atau misalnya, terganggu oleh seorang wanita. Bagaimana mungkin aku khawatir dengan hal-hal duniawi seperti ini? Sepertinya, hanya bisa khawatir karena dipaksa mewarisi bisnis keluarga. Aku baru saja menulis 2000 kata. Aku perbaiki komputer. Teman, tertarik dengan pria berpenampilan menarik? Jia tertarik. Mau lihat kakak? Ini siapa yang kasih? Ada seorang cewek yang kasih aku 100 yuan. Suruh aku sebarkan ke seluruh lantai gedung ini. Ini kan yang asli. Teman, apa kamu berurusan dengan seseorang? Lalu mereka memodifikasi kamu sampai seperti ini. Menyakitkan sekali. Aku kasih 100, jangan diposting lagi. Kalau mau menyuapku, minimal harus 2 kali lipat. Kamu sudah memposting sampai ke asrama kita. Setidaknya sudah setengah jalan. Kalau dihitung, aku cuma kasih 50. 100 ini mau atau tidak? Baiklah,
Katanya anak orang kaya, kok pelit banget. Kartunya kasih aku. Bisa mikirin skema kampanye yang sempurna gini. Aku benar-benar jenius. Jen Miren, skema kampanyemu sangat tidak memuaskan. Besok siang jam 12, ketemu di rooftop. Bawa skema kampanye barumu. Nggak masuk akal. Ini aja nggak puas. Zaobu. Katanya kamu ambil ekonomi politik Amerika. Gimana caranya kampanye? Pemilihan presiden sama duta kampus, beda jauh. Kedua, kamu dengar sendiri aja nanti. Waktunya mepet, tolongin dong. Aku masih ada 3 tugas kuliah umum. Mau ngejar Songwei? Lebih baik kamu usaha sendiri. Ngejar Zhongwei? Mana ada? Zaobu, jangan pergi dong. Dengar penjelasanku dulu. Jen Miren, kalau kamu suruh aku bantu kerja kotor lagi, aku mogok. Waktu kerja, kamu wanita tercantik di dunia. Gak kerja juga cantik. Iya. Kapanpun kamu cantik. Kamu belum bilang, sibuk ini itu, mau ngapain? Bantu Zhongwei kampanye. Chen Miren, katanya gak suka Zhongwei? Aku bersumpah. Aku benar-benar nggak suka Zhongwei. Aku kan ada video di tangannya. Nggak bisa melawan. Video apa? Jangan-jangan telanjang. Apa yang kamu pikirkan sih? Bukankah aku selalu ingin masuk ke Heng Changji? Minggu lalu ada acara pemesanan Heng Changji. Aku memfoto produk baru Heng Changji. Tapi Zhongwei memotretku. Dia bilang akan melaporkanku, membuatku tidak bisa masuk Heng Changji selamanya. Tidak benar. Kedengarannya, seperti kamu punya masalah dengan Songwei. Baru beberapa hari sekolah, apa yang kamu lakukan padanya? Ya dia sok gaya, ingin jadi duta kampus. Di seluruh sekolah, hanya aku yang bisa menggambar kesombongannya. Makanya dia memerasku dengan video. Kamu benar-benar sial. Aku bantu kamu sekali ini ya. Love you. Ada apa lagi? Aku lupa beli stiker yang buat nari di lapangan. Yang bisa diputar ulang. Nanti aku belikan. Sudah ya? Aku tahu kamu yang terbaik. Keterlaluan. Berani-beraninya terlambat setengah jam. Lihat nanti aku hukum kamu. Maaf ya, aku terlambat. Masa sih orang sepertimu, tokoh kampus yang super sibuk, bisa menyempatkan waktu untuk menemuiku? Sudah sangat luar biasa. Jelaskan, ini apa? Kamu tidak mengerti, ini namanya menjaring banyak orang. Penggemar pria juga kekuatan penting. Tapi tidak perlu memotong kepalaku ke badan orang lain.
Sebenarnya kalau kamu mau tampil sendiri, aku tidak masalah. Bicarakan rencana barumu. Lihat, dalam pemilihan ini, pesaing utamamu. Mari kita lanjutkan. Penampilan kurang, isi yang menutupi. Aku sudah menyiapkan 4 rencana untukmu. Rencana 1, menekankan manfaat untuk fans. Memberikan keuntungan terbesar untuk fans yang mendukung. Dengan cara yang paling sederhana dan langsung, menyentuh hati. Memberikan dampak yang mendalam untuk mendapatkan suara. Anak dari keluarga kaya bernilai 50 miliar. Merendahkan diri untuk ikut pemilihan duta kampus. Semua yang memilih akan mendapat saham perusahaan Song. Bagaimana? Sangat memuaskan kan? Bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa, masih ada yang berikutnya. Kalau tidak bisa, pakai yang ini saja. Pilihan yang bagus, rencana ini sangat baik. Bisa menunjukkan citramu yang ramah dan penuh kasih sayang. Juga bisa menonjolkan keindahan dan tubuhmu yang gagah. Dari segala sudut. Daya tarik idola yang sempurna ini pasti tak tertandingi. Ini dia, sudah sempurna. Chen Miren. Kamu buru-buru mau kemana? Aku khusus membeli beberapa barang untuk pemilihan ini. Barang? Barang apa? Halo. Gadis keberuntungan, kapan kamu mau mengambil paketnya? Kalau tidak diambil sekarang, baru bisa diambil besok. Datang, sebentar lagi sampai. Gadis keberuntungan. Kamu masih ingat kenapa dijuluki gadis keberuntungan? Entah dapat keberuntungan dari mana. Song Wei setiap hari membantunya belajar. Bukan cuma itu, pulang sekolah juga bersama, padahal tidak searah. Kalian pikir, jangan-jangan karena dia pernah menyelamatkan nyawa Song Wei. Song Wei ingin membalas budi. Ingat, Chen Miren yang biasa-biasa saja sampai mesin pengenal wajah di gerbang sekolah. Tidak bisa mengenalinya. Mendapatkan hadiah dari Song Wei di sekolah. Langung terkenal. Kalau ingat, ayo, aku ikut lihat. Tidak usahlah. Kenapa tidak usah? Aku mau lihat barang yang kamu siapkan untukku. Kalau begitu, bisa kamu ganti uangnya? Tidak bisa. Lalu kamu mau ngapain? Melihat sikap kerjamu. Kurir. Siapa namanya? Gadis koi. Akhirnya kamu datang. Paketmu sudah ditaruh di sana. Ambil sendiri tumpukan itu. Aku mau lihat. Nggak usah. Nggak semuanya barang kampanye, ada juga barang pribadi. Gak apa-apa, aku udah ambil. Nggak usah. Barang perempuan, cowok nggak boleh lihat. Besok lusa siang di lapangan acara ada kampanye. Jangan sampai telat. Saogu. Ini paketnya Chen Miren. Bisa bantu ambilkan? Bisa. Makasih. Ambil paket, Siapa namanya? Xiaogu. Barusan masih di sini. Kok hilang? Alat pijat. Ini.
kipas kecil. Cuaca panas. Biar seger buat semua orang. Chen Miren, suaramu parah banget. Spray bunga-bunga ini norak banget. Ini bukan punyaku. Kok paket Zhaogu ada di kamu? Aku salah ambil, cepat taruh balik. Maaf ya Zhaogu. Aku salah ambil pas ngambil paket. Zhaogu. Chen Miren, berani-beraninya kamu pegang paketku. Aku kira paketku, jadi aku. Jadi kamu seenaknya aja pegang barangku tanpa izin? Aku. Bukan aku yang buka paketnya, kami nggak sengaja. Lejepila, Chen Miren kan udah minta maaf, kan? Kalau gitu, lain kali jangan pegang barangku tanpa izin. Cuma spray dan sarung bantal, perlu segitunya? Zhaogu. Zhaogu, kamu marahin siapa? Ini cuma salah paham. Jelasin aja, jangan emosi. Matiin lampu, matiin lampu. Mana ada yang lemah lembut? Zhongwei, kamu mau jadi pria berotot ya? Enggak, Tapi jujur aja, gaya kamu sekarang lagi hits banget. yang mana? Sekilas terlihat dingin dan kejam. Sebenarnya lucu, manis, dan penuh kejutan. Populer nggak? Banget. Bantu mewujudkan mimpi jadi kampus, dukung dia. Mulai dari Nana. Muda Boli yang Wena, dukung kamu. Jangan lewatkan. Zhongwei, idola baru yang segar. Ayo voting. Kalau voting bisa foto bareng Zhongwei nggak? Zhongwei belum datang. Tapi kamu bisa foto bareng aku. Zhongwei ini. Minta dukung aja bisa telat.
Kamu bisa nggak kerja dengan serius? Gak bisa. Kalau nggak kerja serius dan nggak sayang fans, siapa yang mau voting buat kamu? Suka-suka mereka, kalau aku nggak terpilih jadi duta kampus. Aku bakal kirim video kamu ke HR Hencang. Kamu. Sudahlah. Pokoknya kamu mana? Nggak ada apa-apanya dibanding Udabo. Badan juga nggak sebagus dia. Paha ini bahkan nggak sebesar lengan dia. Fun, Duta kampus ini pasti nggak bakal terpilih. Cepat beres-beres barang, pulang tidur aja. kerja serius aja kan? Siapa yang nggak bisa? Chen Wei besok langsung debut. Lucu banget, lucu banget. Aku belum tunjukkan otot bisepku. Lucu banget. Aku dari awal masuk sekolah udah kenal kamu. Ingat. Apa maksudnya? Chen Miren. Taman Nanchizi 12 tahun yang lalu. Taman Nanchizi. 12 tahun lalu, aku belum sampai 1 meter 10. Waktu itu kurus dan pendiam, jarang punya teman. Jadi sering ke Taman Nanchizi buat kasih makan Wuyun. Wuyun adalah seekor kucing. Aku tahu kamu masih ingat. Kamu ingat gimana akhirnya dia? Aku gak akan pernah lupa. Cuma kucing doang, aku paling benci kucing liar yang berkeliaran di taman. Jangan ganggu dia. Namanya Wuyun, satu-satunya temanku. Gak apa, Wuyun pergi cari ibunya. Chen Miren. Kalau waktu itu, kamu gak usir anak-anak itu, aku pasti dipukuli juga. Makanya aku pikir, kamu pahlawan yang turun dari langit. Kamu masih latihan taekwondo? Enggak, udah berhenti. Pantasan. Aku gak pernah lihat kamu lagi di Taman Nanchizi. Zhong Wei. Kalau bukan karena kejadian waktu kecil, apa kamu akan memperhatikanku? Kalau bukan karena kejadian waktu kecil, aku mungkin gak akan tahu siapa kamu. Ternyata aku bukan Cinderella yang dicintai pangeran, tapi gadis pengganti yang dia salah kenal. Aku gak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya Zhong Jiangwo memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya ke Lin Miao Miao. Senang banget ya. Ada kabar baik apa? Aku terpilih jadi duta kampus. Wah, bagus banget. Jadi acara kelas pertama kita di kampus. Langsung sukses.
Tidak benar, bukannya kamu seharusnya senang dia terpilih? Aku senang. Sampai-sampai aku ingin memberinya bunga. Kamu suka Zhong Wei, ya? Lihat, tebakanku benar. Dari bikin poster sampai cari suara. Bisa segitu perhatiannya? Kalau aku bilang Zhong Wei adalah mantan pacarku, kamu percaya? Bercanda. Le main loco. Kasih bunga di depan umum? Bukannya nanti sekampus mengira aku suka dia? Bantu aku lakukan sesuatu. Besok adalah pidato duta kampus. Zhong Wei, naskah pidatomu sudah siap? Sudah, aku mau mulai dari topik lingkungan. Tema lingkungan bagus. Lalu dari sudut mana kamu mau mulai? Emisi karbon. Saat ini, pemanasan global diam-diam mengubah hidup kita, juga merusak lingkungan tempat kita hidup. Dalang dari semua ini adalah emisi karbon yang besar. Menurut penelitian ilmiah, Kok semuanya bunga krisan? manusia melepaskan sekitar 40 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer, setara dengan emisi karbon yang menyebabkan Ini untukmu. kepunahan massal 66 juta tahun lalu. Bunga krisan. Mungkin Kesekian Zhong Wei. terlepas dalam jumlah besar ke atmosfer. Apa Zhong Wei benar-benar suka bunga krisan? Sepertinya iya, kata Huang Xiaoyu. Bahkan odolnya pun rasa krisan. Memang selera si ganteng kampus tidak biasa. Di sini aku menyukai kepada semua. Kalau semua kasih bunga, nggak kelihatan kan? Mari bersama ciptakan hidup rendah karbon dan ramah lingkungan. Mari nantikan hari esok yang indah. Terima kasih semuanya. Zhong Wei, Zhong Wei. Ambil aku, ambil aku, ambil aku. Aku. Oh, atas batu. Ambil aku, aku. Zhong Wei, pingsan. Zhong Wei, kamu sudah sadar. Sudah sadar. Syukurlah sudah sadar. Kamu tidak tahu tadi waktu kamu pingsan. Terus menarik-narik aku, tanya kenapa aku pergi tanpa pamit. Zhong Wei, kamu tidak mungkin pernah dicampakkan ya? Mana mungkin aku dicampakkan? Wang Xiaoyu, jangan mengukur orang lain dengan dirimu sendiri. Kamu ini seperti membuang jembatan setelah menyeberang. Aku yang menggendongmu kemari. Alergi bunga krisan, untung tidak ada masalah serius. Wang Xiaoyu, kamu menyebar rumor apa sih? Ini bukan salahku. Semua ini perintah Chen Miren. Cemiran yang menyuruh cewek lain mengirimiku bunga. Ayah. Chen Miren di mana? Chen Miren belong. Takut Zhong Wei tidak senang melihatnya. Pergi dulu menghindar. Katanya alergi serbuk bunga Zhong Wei kali ini parah banget. Aku paham soal alergi. Waktu kecil aku alergi mangga. Tapi aku suka makan mangga. Aku sering mencuri makan waktu ayah ibu tidak memperhatikan. Tapi suatu kali, aku makan 8 sekaligus. Langsung shock dan masuk rumah sakit. Iya, dokter sekolah juga bilang, kali ini area alerginya terlalu luas. Siapa sangka, banyak sekali orang yang mengiriminya bunga.
Sudah lebih baik? Sebenarnya aku tidak tahu kamu alergi serbuk bunga. Besok jam 10 ketemu di hutan kecil. Zhongwei. Chen Miren. Kamu yang menyuruh cewek-cewek itu mengirimiku bunga ya? Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu akan separah ini. Videonya sudah aku hapus. Chen Miren, kita sudah selesai. Kamu tidak perlu memaksakan diri lagi. Zhong. Zhongwei, coba jawab pertanyaan ini. Guru, Zhongwei izin tidak masuk. Baik, Xiaogu, coba kamu jawab. Dalam masalah transportasi, dengar-dengar Zhongwei, kali ini sakitnya parah, sampai tidak bisa turun dari tempat tidur. Buat ke kamar mandi saja butuh 2 orang gantian. Cuma alergi, mana mungkin separah itu. Dia kan anak orang kaya, tubuhnya lemah lembut. Bersin saja bisa kena gegar otak. Chen Miren, kali ini kamu jadi musuh semua cewek di kampus. Terima kasih. Rantainya rusak lagi. Masalah lama. Kamu tahu dari mana? Apa yang tidak aku tahu tentang kamu? Kamu bilang apa? Tidak ada. Apa ini? Diberi orang. Kamu tidak buka lihat? Tidak. Aku juga tidak tertarik, buang-buang waktu saja. Itu. Di tempat ini tidak ada buku. Juga tidak ada tanda-tanda lain yang menunjukkan tempat ini sudah ada yang punya. Jadi secara teori, tempat ini aku yang temukan duluan. Jika kamu ini bilang ini tempat yang kamu siapkan untuk teman atau pacar, maaf, aku tidak akan mengalah. Aku hanya ingin bilang. Barangmu jatuh. Terima kasih. Dan aku tidak punya pacar. Kamu Sherho? Kamu kenal aku? Mahasiswa pasca sarjana manajemen bisnis, ranking pertama. Aku sudah baca 5 paper yang kamu terbitkan. Tidak separah itu. Jika kamu ada waktu, aku ingin bertanya tentang masalah ujian masuk pasca sarjana. Xiaogu, kamu kan masih tahun pertama. Hanya bersiap-siap saja. Jadi, kamu ada waktu, kakak kelas Siho.
Tidak mungkin, properti acara kampus. Bukannya semuanya sudah ditaruh di sini? Ketemu. Janiren, aku rasa kamu benar-benar gila. Sekarang Zhou Wei sudah menghapus videonya. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Bukannya ini hasil yang kamu inginkan? Apa yang perlu disedihkan? Shenmiran, Huang Xiaoyu, kamu mau mati ya? Tengah malam begini nggak tidur, malah menyusuri hutan kecil sendirian. kalau bukan karena aku nggak tidur tengah malam dan menyusuri hutan kecil, aku nggak akan melihatmu di sini tengah malam, menatap poster ketua OSIS. Berhayal macam-macam? Ini karya pertamaku yang dipublikasikan untuk umum. Aku cuma mau bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Shenmiran, aku sarankan jangan sok jagoan deh, ketua OSIS dan putri OSIS itu. Buat kita cuma bisa dilihat dari jauh, jangan macam-macam. Kamu lebih baik belajar dariku. Nikmati saja. Jangan sekali-kali punya niat macam-macam. Nanti yang rugi cuma kamu sendiri. Jadi kamu ke hutan kecil buat mengintip Su Miao Miao? Huang Xiaoyu, kamu benar-benar aneh. Kamu yang aneh. Ini tempat kerja pentingku. Hutan kecil adalah sumber gosip penting. Kamu ngerti apa? Menurutmu kalau Su Miao Miao pacaran, akan menyusuri hutan kecil? Iya juga ya. Orang dua kardus susu. Sekotak, Pellet. tolong ambilkan. Sudah sampai asrama? Terima kasih sudah mentraktirku bubble tea. Bagaimana kamu membawanya pulang? Ini karya pertamaku yang diluncurkan. Aku bawa pulang untuk kenang-kenangan. Mending kamu jual di Xianyu, mungkin bisa laku mahal. Ide bagus, aku langsung upload. Aku cuma bercanda, kamu malah serius. Karya pertama memang bernilai kenangan. Mending disimpan aja. Shenmiran, kamu simpan di asrama boleh. Jangan hadapkan wajah Zhou Wei ke aku dong. Ngerinya bukan main.
Mirip sih. Ya pasti karena suka dong, dengerin aku. Waktu SMA, ada cowok yang suka sama aku. Ngejar-ngejar aku 3 tahun, kemana aku pergi dia ikut. Beliin aku air, bubble tea, cemilan. Pas tidur di kelas aja bawain aku bantal. Terus gimana? Ada kelanjutannya? Ya udah gitu aja. Dia gagal masuk Hanhai. Aku juga gak sedih soalnya aku gak suka. Hilang ya udah. Miao miao, kalau kamu bilang gitu. Kok aku rasa kamu agak jahat ya? Iya juga sih jahat. Tapi aku punya modal buat jahat. Ngerti-ngerti. Heng Changji kirim notif interview. Panarin? Selamat ya calon desainer hebat. Tapi katanya harus bawa karya desain sendiri. Kamu punya? Enggak. Tapi aku harus punya. Beneran gak kontak aku lagi? Hadiah duta kampus Zhongwei udah turun. Buah tangan buat kamu. Panarin? Makasih banget, jujur aja waktu SD, SMP, SMA. Aku pemain andalan tim pingpong sekolah. Lomba Golden Carrot tahu kan? Aku sudah memenangkan hadiah pertama selama 3 tahun berturut-turut. Ini adalah raket pingpong merek Hongsan 11. Sangat berharga. Asalkan kamu suka. Zhongwei, aku sudah mengumpulkan seluruh proses pemilihanmu. Aku menyusunnya menjadi album foto dan mengirimkannya ke grup kelas. Ini adalah kegiatan bersama pertama kelas kita. Sangat bermakna. Kali ini kamu bisa terpilih berkat Chen Miren. Tanpa dia, aku juga bisa terpilih. Halo, Zhongwei, aku punya kabar baik. Dan kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? terserah. Kabar baiknya adalah proyek kucing pendamping yang bisa memanah sendiri. Sudah disetujui dalam evaluasi perusahaan. Lalu kabar buruknya? Perusahaan memotong anggaran kita, hanya boleh membuat 20.000 unit. 20.000 unit? Aku sudah berdebat dengan ayahmu lama sekali baru dapat ini. Aku sudah menghubungi pabriknya. Besok berangkat ke Linzhou, buat prototipe dulu. Kalau begitu kamu pergi saja. Kamu tidak tahu betapa pelitnya ayahmu. Aku mengajukan subsidi transportasi, bahkan tidak cukup untuk naik taksi bisnis. Besok kamu jemput aku di sekolah, aku juga ikut. Kamu juga ikut? Buat syuting video promosi. Mobil apapun kamu naiki, lebih pelit dari ayahmu. Luosi, kamu sudah kembali. Ibu Fang mau sakit. Dia tidak bisa merawatnya sendirian, jadi benar-benar pacar yang baik. Tidak ada pemeriksaan asrama, kan? Tenang, ada kami di sini. Luosi, kamu sudah kembali. Sudah kembali. Chen Miren mana? Pergi ke Linzhou. Pergi ke Linzhou buat apa? Dia pergi buat action figurnya. Berangkat pagi-pagi. Kalian ada yang lihat kapas pembersih di mejaku? Ada yang tidak jujur. Lihat aku kenapa? Aduh, ingetanku. Pasti aku yang pakai, tidak kurang. Apa yang kamu bicarakan ini? Halo, apakah ini pabrik pengolahan kuat, Hello, Saya ingin memesan sejumlah action figure. berapa banyak yang ingin Anda pesan? 100 unit. Kenapa ditutup? Kawasan industri pengolahan Linzhou sudah sampai. Pindah ke sana, benar. Cepat, bergerak cepat, pindah ke sana. Benar, bergerak lebih cepat lagi. Halo. Saya ingin memesan batch figur ini. Anda lebih baik tanya tempat lain.
Baik, cepat, cepat, bergerak cepat, cepat, cepat. Bisa juga sih dibuat. Benarkah? Biaya produksi dihitung 20 kali lipat. 20 kali lipat? Maaf, pesananmu terlalu kecil. Kami tidak bisa mengerjakannya. Pabrik produksi. Kalian berdua datang kali ini untuk pesanan 20.000 unit. Ada masalah? Tidak masalah. Tapi Heng Changji, setiap pesanan minimal 500.000 unit. Bahkan lebih dari 10 juta unit juga ada, kali ini cuma 20.000 unit. Ini bukan gaya Heng Changji. Kali ini edisi terbatas. Edisi terbatas, hanya dijual 20.000 unit di seluruh dunia. Menjadi. Tapi bahan yang bisa memanas sendiri ini. Proses pengecoran dan pembuatan moldnya berbeda, kami tidak berpengalaman. Ini tidak perlu khawatir, kami sudah melakukan riset teknis. Cukup koordinasi dengan engineer kami. Jujur saja, Heng Changji baru-baru ini memberi kami pesanan 5 juta unit. Kami benar-benar sibuk akhir-akhir ini, pesanan 5 juta unit. Proyek siapa? Juda Weija? Lau Ye. Sepertinya aku belum memperkenalkan orang di sampingku. Ini adalah Boss Heng Changji kami, Xiao Zhongwei. Atau kita satu-satunya dari bos lama kami, Song Zhong Changgua. Boski, kenapa tidak bilang dari tadi? Oh, Xiao Zhong. Hello. Kepala pabrik. Oke, Lau Ye, bagaimana dengan data ini? Kamu bawa pulang dulu untuk dipelajari. Oke. Kita besok datang lagi. Oke, ayo pergi. Bos Xiao Zhong. Masih, ini. Bos Xiao Zhong, hati-hati di jalan. Sudah capek, hati-hati di jalan, tenang aja. Di saat-saat kritis, memang harus kamu. Aku cuma mau bikin film dokumenter. Kok malah harus bantu negosiasi bisnis? Ini waktunya kapan? Masih mau bikin film dokumenter? Penjualan kucing pendamping kali ini jelek, anggaran tim kita sudah dipotong 60%. Kalau tidak, mana mungkin cuma bikin 20.000. Gimana kalau begini? Aku bicara sama ayahku, minta dia kasih dana tambahan. Serius, akhirnya kamu ngerti juga, bro. Aku sekarang cari Lau Ye, tambah produksi 500.000. Iya. Ada apa lagi? Aku baru ingat, uang jajan dari ayahku belum dikasih. Aku ada urusan, duluan ya. Bukannya udah janji makan bebek besi bersama? Wajib dicoba di Linzhou. Kamu aja yang pergi. Aku sudah bilang jelas, pesananmu terlalu kecil. Gak bisa. Bos, aku sudah tanya ke semua pabrik sekitar. Anda harapan terakhirku, aku sudah mikir. Asas bisa 500. Hati-hati. 1.000. Gak bisa lebih, tabunganku cuma segini. Kamu bercanda? Aku bilang lagi. Di sini minimal 10.000, cari orang lain aja. Bos Wang, siapa tahu nanti jadi produk laris. Langsung bisa produksi 1 juta, bikin kamu untung. Coba lihat. Kalau masih ngotot, aku panggil satpam. Lapar nggak?
Minum air dulu. Hati-hati panas. Hello kalian berdua. Hari ini baru buka, bir gratis. Aku nggak minum alkohol. Minum terus. Bos. Tambah bir. Baru buka hari ini udah mau bangkrut diminum. Jangan pesimis. Nggak ada pelangi tanpa hujan. Di jalan hidup, ada rintangan itu wajar. Jangan putus asa. 5 botol lagi. Siap, Pak. Tahu nggak kenapa aku ngerti? Filosofi sedalam ini? Ceritanya dimulai di musim dingin tahun aku lahir. Fast forward. Jadi aku bersumpah. Aku harus masuk Heng Changji, jadi gimana aku jadi desainer? Ya Tuhan, kenapa? Udah, nggak usah minum lagi. Kebanyakan minum. Aku nggak mabok. Zhongwei. Kamu lihat sendiri. Desainku sejelek itu? Beresiko kamu nggak mau aku masuk Heng Changji. Bentuk unik. Jadi kamu mau aku masuk Heng Changji? Katakan, kamu Kan. masuk akal. Bos, tambah 20 botol lagi. Sudah cukup bos, bayar saja. Ok, eo. Apa yang terjadi ini? Chen Miren sudah sampai. Sudah, tidur sekarang.
Matahari selalu muncul setelah badai. Percayalah ada pelangi. Chen Miren turun sekarang. Tidak. Lelaki baik tidak akan membiarkan wanita yang dicintainya terluka sedikit pun. Chen Miren. Chen Miren kalau tidak turun sekarang. Nanti pulang, aku akan tunjukkan apa itu terluka yang sesungguhnya. Pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Aku butuh Ok, eo. kamu. Satu lagu. Satu lagu lagi. Sampai jumpa lagi. Satu lagu lagi. Jangan pergi. Aku sayang kalian. Chen Miren, kenapa kamu berat sekali? Dan koper ini, isinya apa? Bola besi? Zhong Wei. Kamu baik sekali. Baru sekarang tahu? Zhong Wei. Ada apa? Ayo pergi. Bersihkan kamar. Maaf, saya kira sudah check out. Permisi. Tidur sebentar lagi. Sebenarnya aku bisa melakukannya sendiri. Selamat datang. Bos Wang, sudah lama menunggu. Kenapa kamu datang lagi? Sayang. Bos Wang, dia temanku. Teman sekelas. Tidak hanya. Menjadi. Cepat duduk. Tuan Zhong ingin membuat film dokumenter. Penggemar saya sangat penasaran dengan proses pembuatan figur ini. Jadi saya berencana membuat satu episode khusus untuk memperkenalkannya kepada mereka. Anda memilih memperkenalkan perusahaan kami, itu kehormatan bagi kami. Anda yang memiliki jutaan pengikut, bisa membantu kami promosi lebih banyak. Baik, saya masih ada satu hal yang ingin minta tolong. Langsung saja. Teman sekelas saya ini. Ada sebuah karya, ingin minta tolong Anda membuatkannya. Sebelumnya sudah saya bicarakan dengannya. Pabrik kami biasanya minimal produksi 10.000 unit. Begini Tuan Zhong, saya akan membuat pengecualian untuknya 8.000 unit. 1000 unit. Tuan Zhong, Anda ini menyulitkan saya. Saya tidak menyulitkanmu, kalau bisa buat saya akan syuting. Ayo pergi. Tunggu dulu. Baiklah, 1000 ya 1000. Chen Miren, jangan keterlaluan, ayo pergi. Direktur Wang, saya bercanda. 1000 ya 1000. Dengan karya ini, mutiara yang berdebu ini akhirnya akan bersinar. Katakanlah kalau Heng Changji benar-benar merekrut saya. Saya benar-benar langsung terkenal menjadi desainer ternama. Lantas kuliah ini masih dilanjutkan atau tidak? Kalau putus sekolah, saya tidak akan punya ijazah. Kalau lanjut, kalkulus ini terlalu sulit. Sudahlah,
Tidak usah dilanjutkan. Chen Miren. Cepat tidur, di mimpi semuanya ada. Song Wei, kamu tidak percaya padaku. Kalau aku jadi terkenal, jangan nanti menangis minta diwawancarai. Percaya, percaya. Sudah menunggu 1 jam, jangan-jangan tidak ada mobil. Chen Miren, lihat. Ada bintang jatuh, cepat berdoa. Jatuh. Oh, aku pasti sama sekali. Aku harap akurusmu tidak sampai tidak lulus. Lao Chao, jangan cari aku untuk bicara. Dan juga, Kamu terlalu serakah. Bintang jatuh tidak bisa menahan keinginanmu, sampai kabur. kenapa kamu tidak berdoa? Dulu pernah sekali berdoa. Kalau terlalu banyak permintaan, tidak akan terkabul. Ada meteor, cepat berharap. Ayo pergi. Song Wei, kamu tidak pulang? Aku masih ada urusan yang belum selesai, kamu pulang dulu saja. Kalau sudah sampai, beritahu aku. Hati-hati di jalan. Song Wei, harapanku waktu itu adalah semua harapan Song Wei bisa terkabul.